Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, sifat Allah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di dunia tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan apapun. Sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus kepada orang yang mukmin kelak di akhirat. Nek cara pondokan akhirat bloko tok, artinya khusus orang mukmin tok bisa ana akhirat bloko. Kemarin sudah kita lalui sejak Nabi Yusuf alaihi salam kecil sampai dibuang saudaranya di sumur, kemudian ditemukan oleh kabilah pedagang, kemudian dibawa ke pasar, kemudian beliau dibeli oleh kerajaan Mesir, Patih Mesir. Nah, saat ini kita gerayangi selanjutnya. Waqala, dan berkata, alladzistarahu, orang yang dia telah membelinya, membeli Yusuf, pedagang atau kabilah tadi, mim Misra, yang berasal dari negeri Mesir. Itu namanya kitfir, iling-iling. Besok kalau ada tes iling-iling, wong Mesir sing tuku mau jenenge kitfir, pedagang tadi. Ini asalnya dari Mesir. Limroatihi, kepada istrinya, akrimi, muliakanlah olehmu, maswahu, tempat tinggal atau di tempat kita, asa ayam fa'ana, semoga akan dia bermanfaat, semoga dia akan memberikan manfaat. Au natakhidahu walada, atau kita akan mengambil atau mengadopsi sebagai anak. Itu bujune orang Mesir, yang Mesir tadi ngomong karo istrinya. Wa kadzalika, dan demikian itulah makanna, kami berikan kedudukan li Yusufa, kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu kalau Allah tetap mengangkat derajatnya Nabi Yusuf fil ardi, di muka bumi. Sama dengan ceritanya Nabi Musa alaihi salam dulu. Dia akhirnya ditempatkan, dipelihara oleh kerajaan Fir'aun saat itu. Walinu alimahu, dan akan kami ajarkan kepadanya minta wilil ahadis, penakwilan atau penafsiran berbagai peristiwa mimpi. Itu Allah yang ngajarkan. Wallahu, dan Allah iku ghalibun, maha menang, maha kuasa, maha perkasa, ngala amrihi, terhadap perkara, terhadap urusannya, urusan Allah maha. Walakinna aktsaron nasi, akan tetapi kebanyakan manusia iku la ya'lamuna, tidak mengetahui. Ini janji Allah, akhirnya ditempatkan yang mulia, kemudian dipelihara yang baik. Setelah dewasa diberikan ilmu dan hikmah, dan diberikan cara-cara mentakwilkan mimpi. Ini Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Yusuf antara lain itu. Walamma balagha, dan ketika telah sampai asuddahu, pada masa dewasanya, badang seteko balik, wis dewasa, wis nyenengake, atainahu, maka kami berikan kepada Yusuf hukman, beberapa hakim hukum, beberapa kekuasaan, wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Wa kadzalika, yang dan demikian itulah najzil muhsinina,
kami memberikan balasan terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Kalau rasa tidak khawatir, aku wis tumindak apik, wis poso, wis salat, kok malah angine, kae sing ora tau salat malah enggak perlu. Nek nggon kemarin ana bab masalah Nabi Nuh, ojo lapor masalah wong dolim. Allah itu sudah Maha mengetahui. Begitulah nasib kita. Ini enggak usah di ketok-ketokke, Allah Maha mengetahui. Kalau memohon kepada Allah boleh-boleh aja. Setelah itu warawatathu, dan merayu, menggoda, mencintai. Allati huwa fi batiha, allati wanita. Huwa Yusuf, mencintai wanita yang ada di rumahnya, itu mencintai Yusuf fi baitiha, yang tinggal dalam rumahnya yang bernama Zulaikha. Ya. Bojone wae jenenge sapa? Sapa? Kitfir. Terus mencintai kepada Zulaikha. Ngan nafsihi, mencintai kepada Yusuf. Ngan nafsihi, terhadap diri Yusuf, untuk kepingin untuk menggauli. Langsung wanita itu waholakot, dan Zulaikha itu ngunci, nutup al-abwaba, pintu-pintu rumahnya. Pintu kabeh tutup, dikancing jendelane wis dokoki teralis Pak Tri ora semetu. Waqalat, madang dikunci kabeh, waqalat lan Zulaikha berkata, "Hai talak, kemarilah kamu, mendekatlah kepadaku." Kata perempuan tadi. Qala, Yusuf menjawab, "Ma'adzallah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Rabbi, Rabbku, Tuanku, Allahku, Tuanku, lindungilah aku ya Allah kepada Tuanku." Tuanku itu Tuanku maksudnya sing wedok mau. Kan diajak buat mesum, denen qala ma'adzallah inna rabbi ahsana maswai. Qala, Yusuf berkata, "Ma'adzallah, aku mohon perlindungan kepada Allah, innahu, sesungguhnya Rabbi, Tuanku, yaitu Kitfir, yang telah memberiku ahsana maswai, sebaik-baik tempat menetapku." Yani wis Kitfir wis Rabbi, Tuanku itu maksudnya Tuan Doroni gitu, Tuan Rabbi yang telah memberikan tempat, kesempatan untuk itu. Ana manggon ngomahe. Nih innahu, sesungguhnya la yuflihul zalimuna, tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya perbuatan itu zalim. Orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Pada hakikatnya walaqad hammat, dan sungguh benar-benar Zulaikha telah tertarik, telah mencintai bihi, dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan sesungguhnya Yusuf pun sebetulnya tertarik biha, kelawan Zulaikha. Dalam riwayat Zulaikha, Kitfir itu orang yang tidak bisa berbuat, katakanlah apa jenenge, peluhnya itu enggak bisa, jadi sih asli. Jadi ayune sih tetap, walaupun ini menurut riwayat. Jadi sebetulnya ini walaqad hammat biha, sesungguhnya Zulaikha itu betul-betul mencintai kepada Yusuf. Wa ma biha, begitu pula Yusuf itu hakikatnya janjane cinta kepada Zulaikha. Laula, ini tapi ada ini, walaula ar burhana rabbi,
laula ar'a, seandainya sekiranya Yusuf tidak melihat burhana rabbi, tanda-tanda kebesaran Tuhan penciptanya. Nih, kalau Yusuf itu tidak punya Allah, tidak punya Tuhan, pasti dilaksanakan. Wong kedua-duanya Pak sudah mencintai. Ini Al-Quran yang mengatakan, kadzalika, demikianlah, linasrifa, agar kami palingkan nganhu dari Yusuf as-su'a, keburukan, berkhianat, wal fahsya'a, dan perbuatan keji, yakni zina, dipalingkan oleh Allah. Kalau tidak tahu, tidak punya Tuhan, tidak punya yakinan, tidak mukmin, tentunya itu akan dilaksanakan. Innahu, sesungguhnya dia iku min ibadinal mukhlasin, termasuk hamba-hambaku atau orang-orang yang ikhlas, mukhlis. Nih, peristiwanya seperti itu. Saya ingin wong loro cantik karo ganteng, semuanya pada senang. Satu remnya, yaitu punya Allah, yakin kepada Allah. Jadi nek wong lanang seneng karo wong wadon, tutuke. Begitu pula wong wadon seneng karo wong lanang tutuke. Hanya ada batas-batas tertentu. Nek seneng yo kena, ning kudu dinikah dulu, ora anggere-anggere jelek-jelek gitu ya. Pun akhirnya apa? Kelawang pintu wis dikunci kabeh. Itu satu keistimewaan. Nabi Yusuf buka lawang, lah kok wis dikunci, kuncine dinggake kok dibuka esok. Nah, lah wastabaqal bab, dan keduanya Yusuf dan Zulaikha berlomba lari al-baba, menuju pintu. Larinya Yusuf ingin keluar, tetapi larinya Zulaikha ingin kuncine tetap terkunci, men aja iso metu kabeh yang lawang. Lah mandang wis teko lawang, ini wa qaddat qamisahu min duburin, Yusuf itu akan lari. Akhirnya wa qaddat, Zulaikha menarik, digondeli klambine hingga sobek. Nah, nih wa qaddat qamisahu, bajunya Yusuf, min duburin, dari belakang. Mandang arep mlayu, cekel komburi, kena klambine. Karena Yusuf ya rasa, sing gondeli ya rasa, sangka wis keburu nafsu, akhirnya sobek. Min duburin wal fayat, dan keduanya mendapati sayyidah, suaminya. Sinten mau? Kit Fir. Diling-ling ku nek tas meneh iso ana lho. Ada ujian rasa. Kit Fir diling-ling. Ladal bab, di depan pintu. Pas uduk-udukan Yusuf pengen keluar, kemudian Zulaikha nggondeli, dilarang, klambine nganti sobek. Pas kaya ngono Kitfir bali, suaminya pulang, ketemu ana kaya ngono ana nggon lawang uduk-udukan. Piye akhire sifat wong wedok niku? Qalat, Zulaikha berkata matur karo garwane, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ma jaza'u, tidak ada balasan, tidak ada hukuman. Man marang wong aroda, yang menggendaki, yang melakukan, yang ingin melakukan, bi ahlika, terhadap istrinya, su'an, keburukan, zina, ya. Illa ayujana, melainkan agar dia dipenjara, au azabun alim, atau mendapat siksaan yang amat berat. Tuh, sing ngodor kena ngejak dheweke ngono lapure ngono. Ini sejarah ora usah dibantah.
Nah, kalau ya begitulah. Terus Qala Yusuf berkata, hiya rawadatni, dia wanita itu siapa mau? Zulaikha. Rawadatni, telah menggoda, telah merayu an nafsi, terhadap diriku. Wasaida, dan memberikan kesaksian sopo sahidun, seorang saksi. Seorang saksi. Sopo itu? Menurut riwayat, bayi paman Zulaikha yang berbicara atas izin Allah. Ini tadi orang bayi sing iso ngomong ana telu. Siji sapa? Nabi Isa alaihi salam. Kedua, anak yang dituduhkan kepada Juret. Ini kemarin urung dijawab, tak takoki karo anu iki Quran iki ya. Jadi yang ketiga ini ngepasi pas ayatnya. Kemarin saya tanyakan kepada anak pondok itu belum terjawab. Jadi wis ana ning lali. Nah, ini intinya ini ya. Jadi seorang saksi itu maksudnya bayi paman Zulaikha yang berbicara atas izin Allah. Jadi ini ya waktu kepada ini kepada ngomong matur kepada Kitfir, bayi sing iso ngomong antara jadi tiga, Nabi Isa, kemudian bayi ini Juret sing dituduhkan dari pelacur. Sejarahnya pada saat itu Juret itu ahli ibadah, Bu. Ngantuk nggih. Pas nek ngantuk iki berarti duwe sing mripat. Terus dipanggil ibunya, orang gatekke karo ibune. Ibuke marani yang tempate nggon ibadah iku mau cara kasan musala cilik. Manggil-manggil Bu Juret. Juret iki kebetulan baru sujud. Pikirane Tuhanku atau ibuku. Nek cara jenengan pilih sinten? Bu. Ibuku atau Tuhanku, pilih pundi? Nek dipanggil. Hah? Tuhanku. Jenengan ibuku. Napa Pak Tri? Tuhan. Juret yo ngono. Tuhanku atau ibuku, mementingkan Tuhane. Ibuke bali. Setelah itu datang lagi karena dibutuhkan. Pas lagi sujud meneh. Tuhanku atau ibuku. Akhirnya mementingkan Tuhannya. Nah, setelah itu 3 kali. Wes, nanti kesel. Akhirnya isih pas salat ndelok paten ibadah. Awane poso, begini salat dan seterusnya. Pas nang awan ya salat duha. Ibuku atau Tuhanku. Deknen mementingkan Tuhanku. Akhirnya ibunya jengkel. Berkali-kali diparani, dibutuhke, dijauhi tulung, mengabaikan orang tua. Mohon kepada Allah agar terkena fitnah dari seorang pelacur. Nah, akhirnya intinya cerita, datanglah seorang pelacur menggoda dia. Itu adalah memang kehendak Allah. Nah, akhirnya digoda, tidak mau, dijak zina tidak mau, digoda kaya apa mau padahal wayune mungkin tambalannya wis sak. Enggak mau. Akhirnya pelacur tadi pergi ke hutan. Setelah dia hamil, datang kepada masyarakat di hadapan Juret, mengaku bahwa ini ada anak Juret. Setelah itu tempat sholatnya mau diubrak-abrik kalau masyarakat, dirusak. Terus ada apa ini? Jawab, lihat ini, perbuatanmu mengakibatkan orang hamil. Kabeh sampai-sampai ada sing wis marah,
juret sampai diantem. Akhirnya tunggu dulu, mana bayinya? Setelah itu dheweke wudu, sholat 2 rakaat, terus bayinya dibawa ke situ, dipegang dodonya, bayi itu bisa berbicara. Hai jabang bayi, siapa sebetulnya yang ayahmu yang menghamili ibumu? Bayi sing kaya ngono mau iso cerita, iso nyawa. Saya adalah ayah dari seorang pengembala. Nah, akhirnya dilepaskan lagi, cara kasane dikeke RT ini meneh mau. Terus RT ini berjanji akan dibuatkan tempat ibadah dari emas. Tapi juret tidak usah dari emas, tetapi buatkanlah seperti semula itu. Kemudian yang ketiga itu adalah keponakan Kitfir yang saat ini kita bicarakan. Bun. Inahu main gadikun ainaga takunadim. Setelah itu fakadabat wa menakati falamma ro'a, apa setelah suami Zulaikha yaitu Kitfir melihat komisahu, baju Yusuf, komis Yusuf, gamisnya, kudamin tuburin, robek dari belakang. Kola, dia berkata, innahu, sesungguhnya perkataan Zulaikha itu mingkai dikun, termasuk tipu daya kalian wanita. Itu yang mengatakan Kitfir. Inna kaidakunna adim, sesungguhnya kaidakunna, tipu daya kalian, iku azimun, adalah sangat dahsyat. Untuk itu Yusufu, wahai Yusuf, tuannya berkata karo Yusuf, Yusufu, hai Yusuf, akrid, berpalinglah kamu, an hadza, dari masalah ini, wastaghfiri, dan mohon ampunlah kamu, hai istriku. Istrinya sing disuruh mohon ampun, lidambika, terhadap dosa-dosa kamu. Ya kudu gelem, nek kudu nek salah ya ngakoni salah. Akhirnya sudah bisa menahan nafsunya, akhirnya juga minta maaf. Innaki, sesungguhnya engkau, sesungguhnya kamu, hai istriku, kunti, kamu telah jadi minal khotiina, bagian orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah. Ini ceritanya bersambung. Itu sudah fase kedua. Fase pertama sampai dibeli Kitfir, dan fase kedua wis diajak selingkuh namun mendapat pertolongan dari Allah, yang pada hakikatnya baik Zulaikha maupun Nabi Yusuf sebetulnya sangat-sangat mencintai. Laula ar'a burhana rabbi, apabila tidak mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Intinya nek ora di iman ya wis mesti seneng geleme. Karena punya iman maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan fase ketiga itu nanti masih kita lanjutkan insyaallah sampai ke 4 ya, kelima, karena ayatnya banyak sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita doa bersama, semoga kita selalu dicintai, mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
jahilna warzuqna